Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Ayat renungan kita di hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat menerima orang lain jika dia selalu membuat kita sakit hati, selalu membuat kita kecewa, dan sering sekali mengabaikan perhatian kita atau menganggap kita sama sekali tidak berguna baginya. Ternyata hal itu akan membuat kita semakin jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Seolah-olah manusiawi jika aku membenci orang lain yang tidak aku sukai. Seolah-olah memang manusiawi. Tetapi apakah hal tersebut akan saudara izinkan di dalam diri saudara? Ternyata kita baru menyadari satu hal, bahwa ketika kita melakukan satu kesalahan, maka kesalahan yang lain akan semakin menghampiri. Jika kita mencoba untuk memberi ruang untuk rasa benci kepada orang lain, ternyata dosa sedang mengintai kita. Hal ini memang seolah-olah berlawanan dengan cara kita berpikir, karena tindakan kita ini adalah tindakan yang bersifat realistis, bahwa apa yang aku lakukan adalah berbanding lurus dengan apa yang aku terima. Jika aku melakukan hal yang demikian, tentu karena ada penyebab aku melakukannya kepada dia. Tetapi ini bukan bagian dari kita. Memang dari sisi manusia kita yang lemah itu, hal itu memang menjadi sesuatu hal yang ditawarkan. Tetapi itu bukan bagian yang terbaik dari kita. Jika saudara membenci orang lain, tentu itu bukan yang terbaik dari diri saudara. Yang terbaik dari diri saudara adalah berusaha untuk bisa menahan diri, bahkan bisa menegur dia supaya tidak mendatangkan dosa kepada diri sendiri. Karena jika saudara menyimpan rasa benci di dalam hati saudara, bukankah itu telah mendatangkan dosa bagi dirimu? Mengapa itu menjadi dosa bagi diri saudara? Karena saudara bisa berperang dengan pikiran saudara tentang orang lain. Jika saudara membenci dia, saudara akan terus memikirkannya. Jika saudara membenci dia, maka interaksi yang terjadi adalah dengan diri saudara sendiri. Rasa kesal akan saudara lakukan, bahkan saudara melakukan playing victim dalam diri saudara sendiri, seolah-olah saudara adalah korban dan lain sebagainya. Dan itu sering sekali terjadi di dalam diri kita. Maka saudara yang terkasih, marilah kita memahami tentang panggilan ini. Ini adalah seruan supaya kita memperbaiki kualitas hidup kita. Memang ini menjadi hal yang sulit, tetapi ini bukan pertanda bahwa ini menjadi mustahil kita lakukan. Akan ada yang membimbing kita untuk mengerti hal ini. Orang yang dilahirkan kembali akan berusaha melakukan hal yang demikian, karena tidak mungkin orang yang tidak dilahirkan kembali dapat melakukan hal ini, sebab jiwa kita lebih kerap diliputi oleh perasaan-perasaan yang kacau balau, dan yang kacau balau itu membuat kita melakukan yang tidak beres, seolah-olah itu menurut kita, ukuran kita sendiri adalah baik, padahal sebenarnya itu bukan baik sama sekali. Mengertilah bahwa Tuhan membutuhkan atau menginginkan kualitas hidup yang baik dari kita. Jangan melakukan hal ini karena saudara membenci dia dan menjadi orang yang berdosa yang harus menanggung sendiri perbuatan karena kebencian. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan menuntun saudara untuk memaknai perjalanan hidup ini dan bisa memenangkan diri saudara dan memenangkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini, bahwa kebencian itu bukanlah bagian dari orang-orang yang takut akan Engkau, tetapi kami memiliki keberanian karena kebenaran itu telah membimbing kami untuk dapat memenangkan dia lewat teguran, supaya dia bisa memperbaiki dirinya, dan kami juga tidak berdosa dengan apa yang kami lihat. Tolong kami ya Tuhan, supaya mempergunakan waktu kami dengan baik dan menjadikan setiap pengalaman hidup kami sebagai pelajaran untuk memurnikan dan menguji kualitas iman kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.